Para pelesur yang sudah jadi baik pun terkejut. Kemudian King siap-siap menyerang Zoro. Sanji dari kejauhan mencoba untuk menangkis serangan King kepada Zoro, namun tidak sempat. King kemudian menyerang Zoro dengan jurus Andon, namun serangan tersebut berhasil ditahan oleh Marco dengan jurus Fuji Azami. Kemudian Marco berkata, "Dulu sekali aku pernah dengar jika di atas Red Line tinggal sebuah suku yang bisa mengeluarkan api. Bukankah begitu, King? Sang api membara," ucap Marco. "Tak kusangka kau masih hidup ya, Marco," balas King. Kemudian Queen dan King seperti akan melakukan combo serangan. Namun Marco malah berkata, "Ya, aku menyerah. Aku sudah lelah. Bagianku hanya sampai di sini." Di sisi lain, perban yang menggulung Zoro telah lepas. Miyagi dan Chopper pun terkejut melihat itu. Marco lanjut berkata, "Karena sekarang adalah saatnya kemunculan para bintang utama." Lalu terdengar suara Santoryu, Diabe, Rengoku, Mountain, Onigiri, shoot! Zoro dan Sanji bersama-sama menyerang King dan Queen. King dan Queen terlihat terluka. Setelah melakukan combo tersebut, Zoro kemudian berkata kepada Sanji, "Hei ahli spiral, kalau kita bisa memenangkan pertempuran ini, ya semakin jelas terlihat olehku sosok Luffy sebagai sang raja bajak laut," ucap Sanji. Zoro telah bangkit kembali. "Ayo hajar mereka, Abang San Zoro," ucap mereka. Chopper berkata lukanya telah sembuh, namun aku khawatir apa yang akan terjadi setelahnya. Di sisi lain, para bawahan King dan Queen berteriak, "King, Queen!" karena mereka melihat King dan Queen yang terjatuh. Beralih kepada Izo yang sedang menyelamatkan Marco. "Hei Marco, bisa-bisanya kau melamun di tengah-tengah medan pertempuran," ucap Izo. "Haha, aku hanya sedang menunggu pertolonganmu," balas Marco. "Izo, apakah kau percaya dewa?" tanya Marco kembali. "Jangan bicara seperti ayah di saat sedang mabuk," jawab Izo. Kembali kepada pertempuran Zoro dan Sanji versus King dan Queen. "Hei kalian yang di sana, apakah kalian serius berniat mengalahkan kami? Karena serangan kalian tidak ada yang mempan terhadap kami. Kekeringan, wabah penyakit, kebakaran. Kami adalah 3 bencana yang melindungi Kaido," ucap King dan Queen. Kemudian Queen pun menembakkan serangan lasernya. "Asal tahu saja, kami dijuluki All Star karena kami tidak terkalahkan," sambil menembak. Di sini Zoro bertanya kepada Sanji karena melihat ada yang aneh pada diri Sanji. "Hei, ada apa denganmu?" tanya Zoro. "Tidak apa-apa, tapi aku merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhku setelah memakai Rain Suit kedua kalinya." "Hei, jangan jadi beban ya," ejek Zoro. "Aku bilang tubuhku tidak bermasalah, namun hanya ada yang aneh," jawab Sanji sambil kesal. Tiba-tiba King menyerang Sanji dengan pedangnya. "Hei, alis keriting," ucapnya. Namun Zoro menahan serangan King tersebut. "Kau berhutang 1, ucap Zoro kepada Sanji. Bridal Driver, serangan dadakan Queen mengarah kepada Zoro. Namun Sanji memblok serangan tersebut dan berkata, "Sekarang hutangku lunas." Queen tertawa, "Haha, dasar bocah tengik jaji. Ternyata kalian semua memang manusia hasil modifikasi cyborg ya. Si keparat itu memang sinting. Apa kakimu yang mengeluarkan api itu adalah kaki robot?" ucap Queen. "Sayang sekali, tapi aku adalah satu-satunya manusia biasa di antara mereka," jawab Sanji. "Jangan bodoh, mana mungkin manusia biasa mengeluarkan api? Mustahil kau melakukannya, kecuali kau adalah salah satu anggota suku Lunarian," balas Queen. Di sini King sedikit menoleh kepada Sanji ketika Queen berkata tentang suku Lunarian. "Itu tidak mustahil, karena hasratku membara hingga melebihi panasnya api. Memasak monster laut pun adalah sesuatu yang mudah bagiku. Dasar dinosaurus sialan," ucap Sanji sambil menyerang Queen dengan tendangan api berputar. "Kalau begitu, akan kutunjukkan kekuatan sesungguhnya seorang cyborg yang bahkan tidak dapat diciptakan oleh Dr. Vegapunk." Di sisi lain, tiba-tiba Zoro menyerang King. "Hei, bukan waktunya melihat ke arah lain, Bumi Hitam." Namun serangan kejutan Zoro mampu diblok oleh King. Dan tidak hanya di situ saja, ternyata pedang King dapat berubah seperti bergerigi, sehingga pedang Zoro mampu dilemparkan oleh King. Dan King pun menyerang Zoro dengan tinjunya. Namun Zoro mampu menahan tinju King tersebut dengan pedang yang ada di mulutnya. "Begitu rupanya, dasar mesin pembunuh," ucap Zoro kepada King. "Apa menurutmu teknik dan gaya bertarung dibutuhkan dalam suatu pertarungan?" tanya King. "Ya, perkataanmu ada benarnya. Kau tidak pernah menyebut dirimu sebagai pendekar pedang. Kalau begitu, lakukan sesukamu. Di saat penentuan nanti, mungkin saja aku akan menggigit tenggorokanmu sampai putus," jawab Zoro.
Aku pun akan melakukan segala cara, asalkan bisa mengalahkanmu, balas King kepada Zoro. Di sisi lain, Kawamatsu memanggil Hyogoro. Bos Hyogoro, saat Nona Hiyori berkata bahwa dia akan memberikan Enma kepada pria itu, ada alasan yang membuat saya membiarkannya begitu saja, ucap Kawamatsu. Ya, aku paham. Padahal dia adalah seorang bajak laut yang datang dari negara asing. Tapi anehnya, dia bagaikan pinang dibelah dua dengan daimyo dari wilayah Ringo, Shimotsuki Ushimaru, saat masih muda, jawab Hyogoro. Itu benar, bahkan gaya berpedang mereka juga sama, sahut Kawamatsu kembali. Tuan Ushimaru adalah seorang pendekar pedang yang hebat, sekaligus keturunan Shimotsuki Ryuma, sang dewa pedang. Selain itu, saya juga merasa bahwa tindakannya mengembalikan Susui ke negeri Wano adalah sebuah takdir. Ditambah lagi, Ryuma adalah pendekar bermata satu, ujar Kawamatsu lanjutnya. Setelah itu, kita akan berpindah ke lantai 2, kuil harta, yang sedang berlangsung pertarungan Inuarashi melawan Jake si Tandus. Kita harus membantu Jake, ucap anak buah Jake. Jangan biarkan mereka membantunya, ucap aliansi dari Inuarashi. Ho, tubuhmu sudah babak belur kan? Waktunya tidur, wahai Raja Siang Hari. Jangan cemas, aku sudah mengampuni negaramu yang telah hancur karena membohongi kami dengan menyembunyikan para samurai, ucap Jake kepada Inuarashi. Inuarashi yang nampak ngos-ngosan pun menjawab, jika saat itu kami membiarkan Reizo mati, maka kami akan menanggung malu seumur hidup dan takkan punya muka untuk kembali lagi ke negeri Wano. Setiap hari yang kami lalui sejak kematian Tuan Oden adalah untuk memastikan terwujudnya hari peperangan terakhir, ucap Inuarashi sambil membanting Jake. Saat itu Inuarashi juga mengingat kejadian saat dirinya disiksa oleh Jake karena telah menyembunyikan Reizo. Inuarashi kemudian melanjutkan perkataannya. Selama 20 tahun, kami terus bertanya kepada diri kami sendiri, apakah kau masih tetap samurai Oden? Sambil berubah ke mode sulong, Jake yang melihat Inuarashi berubah ke bentuk sulong pun terkejut. Kenapa kau bisa berubah ke bentuk sulong? Sahut Jake. Kemudian Jake melihat ke arah atas. Apa? Ada lubang di atap? Inuarashi yang sangat geram kepada Jake pun kemudian berkata kembali, meski ribuan tahun berlalu dan seluruh kota telah hancur tak tersisa, kami akan tetap mewujudkan peperangan terakhir ini. Meski harus ada yang mati, kami akan menang dan mendatangkan fajar ke dunia ini, ucap Inuarashi kepada Jake dengan penuh kemarahan. Beralih ke kubah tengkorak, tepatnya di pintu gerbang masuk, yang tengah memperlihatkan pertarungan antara Nekomamushi dengan Perospero. Di sini terlihat Perospero yang sedang terbaring kewalahan melawan Nekomamushi. Tanpa Pedro, Luffy takkan berhasil sampai ke tempat ini, dan serangan ini pun takkan mungkin berhasil, ucap Nekomamushi. Carrot dan Wanda pun yang melihat wujud sulong dari Nekomamushi bergumam, Tuan Nekomamushi, bulan purnama yang indah. Lihatlah baik-baik Pedro, lihatlah sepuasmu sambil menikmati sake, ucap Nekomamushi untuk almarhum Pedro. Perospero sangat terkejut melihat wujud sulong Nekomamushi. Itu wujud sulong, ucapnya. Sebaliknya, ini akan menjadi malam terakhirmu untuk menyaksikan bulan purnama pria lidah, kata Nekomamushi kepada Perospero. Lalu berpindah kembali ke bagian dalam kastil, tempatnya lantai 2, yang memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Raizo melawan Fukurokuzu. Hahaha. Kini setelah Oden tiada, kalian para arwah penasaran malah mengabdi kepada seorang bocah. Sungguh menggelikan, kata Fukurokuzu. Raizo yang tidak terima dengan bacotan Fukurokuzu pun menjawab, tutup mulutmu, jangan berani menertawakan masa muda seseorang. Seperti kita yang akhirnya memperoleh gelar samurai. Setiap orang pasti akan tumbuh dan berkembang. Negeri Wano akan melindungi pertumbuhan Tuan Momonosuke. Karena itu, tak akan kubiarkan kalian untuk merebutnya, lanjut Raizo. Kemudian berpindah ke pelabuhan Tokage. Di sini, kru Law dikejutkan oleh sesuatu. Apa? Kenapa dia ada di sini? Itu Kaido. Apa kita bisa menghadapinya? Sosok naga besar yang berwarna pink mendekati Luffy. Mugiwara, menjauhlah, itu berbahaya, ucap kru Law kembali. Kemudian Luffy mengingat ketika pertama kali dia bertemu dengan Momo dengan wujud naga kecilnya. Momo ketakutan pada saat itu karena takut dimakan oleh Luffy. Kemudian setelah mengingat itu, Luffy berkata, kau Momo kan? Naga berwarna pink tersebut menjawab, benar sekali. Dan naga tersebut adalah Momonosuke yang telah diubah menjadi dewasa oleh Shinobu. Kru Law bertanya, apakah dia bocah yang tadi?
Bagaimana bisa? Sesuai permintaan Tuan Momonosuke, ini adalah bentuk beliau di saat berusia 28 tahun, ucap Shinobu sambil menangis. Luffy kemudian bertanya, jadi kau bisa melakukan hal seperti ini? Kenapa kau menangis? Soalnya Tuan Momonosuke tampak seperti... Ucapan Shinobu pun terpotong oleh Luffy yang mengajak Momo untuk bergegas. Ayo Momo, kita rebut kembali negeri Wano. Momo pun menjawab, iya. Dan berpindah ke bagian kastil lantai 2. Para kroco Kaido mendadak tak sadarkan diri dan bertanya-tanya mengapa itu terjadi. Dan di sana juga terlihat Usopp yang sedang menaiki Smile buaya. Melihat para pleasure yang mendadak tak sadarkan diri, Usopp pun berkata, wajar saja mereka seperti itu, karena tanpa keteguhan hati yang kuat, kalian takkan bisa mempertahankan kesadaran diri di hadapanku. Akulah orang yang mengalahkan 2 Tobiropo, Usopp Hachi sang penakluk 2 Tobiropo. Kroco yang goblok langsung terkejut dan percaya. Apa? 2 anggota Tobiropo? Jangan coba melawannya, sebaiknya kita membelot saja. Padahal para pleasure yang pingsan itu akibat Housoku Haki milik Big Mom, ucap Spin. Yah, mau heran tapi Usopp. Di sisi lain, Nami yang menghubungi Franky bertanya kepadanya, apakah Franky mengetahui kondisi Luffy? Namun kita langsung dipindahkan ke bagian dalam kastil lantai 3 yang sedang terbakar parah. Ini gawat, apinya sudah tidak bisa terbendung. Cepat, kita harus mengungsi ke lantai pertunjukan, ucap orang-orang yang ada di sana. Brook yang juga ada di sana yang tengah membawa Nico Robin pun terlihat dikejar oleh kobaran api. Wah, panas sekali, teriaknya. Aku sudah dikremasi tahu. Tunggu, aku belum pernah dikremasi kan? Yohohoho, ucap Brook. Lawak sih. Suku Ming yang ada di tempat itu pun bertanya kepada Brook, Tuan Tengkorak, apa kau baik-baik saja? Mustahil kita bisa tetap di dalam sana, nanti Robin bisa mati terbakar. Ngomong-ngomong, apa kalian tahu situasi pertempurannya? Tanya Brook. Tidak, tapi yang jelas semuanya dilanda kepanikan, jawab para suku Ming. Kemudian Brook menghubungi Jinbei yang ada di lantai 4 bagian dalam kastil, yang sedang bertempur bersama dengan anggota bajak laut Kid. Brook meminta Jinbei untuk segera turun ke lantai 3, karena lantai 3 sedang dalam kebakaran yang hebat. Mendengar permohonan Brook, Jinbei berkata, terjadi kebakaran? Gawat juga. Meski begitu, siapa yang nanti akan menghentikan Kaido di lantai atas? Ucap Jinbei. Berpindah ke bagian luar kastil yang memperlihatkan musuh yang terus berdatangan. Terlihat Kawamatsu yang sedang bertempur habis-habisan dengan pleasure yang sedang menghalanginya. Minggir samurai sialan, ini adalah kastil kami, ucap mereka. Ini adalah lantai pertunjukan kami, kalian jangan mengganggu, balas para samurai. Lalu, di atas tengkorak Onigashima, kita diperlihatkan Kaido dan Yamato sedang jual beli serangan. Yamato menyerang Kaido dengan jurus Nari Kabura. Kaido pun membalas serangan Yamato dengan jurus yang hampir sama, yaitu Kongo Kabura. Yamato sempat menahannya, namun serangan tersebut terlalu kuat sehingga membuat Yamato terpental ke belakang. Yamato yang mencoba bangkit lalu berkata, sejak dulu kau memang selalu ingin membunuhku kan, ucapnya. Ya benar, ini bukan lagi perkelahian antara anak dan ayah. Kalau kau memang ingin memikul nama Oden, maka bersiaplah menghadapi perang ini. Ini bukan permainan Yamato, ucap Kaido. Aku menyukai Oden, apakah salah mengidolakannya, teriak Yamato. Kemudian kita dibawa ke flashback ketika Yamato kecil. Terlihat Yamato kecil yang sedang dirantai oleh Kaido. Lepaskan rantai ini ayah, aku adalah Oden, aku adalah Oden, aku adalah, ucap Yamato berulang-ulang. Kaido berkata, hah Oden? Kemudian melihat situasi sekitar di mana anak buahnya tak sadarkan diri, Kaido pun kemudian bertanya, Yamato, apakah ini semua perbuatanmu? Aku tak tahu, mereka semua tiba-tiba pingsan. Aku akan mati kelaparan, berikan aku makan ayah, jawab Yamato kecil. Housoku Haki, itu hebat. Tapi jika terus bersikeras menganggap dirimu Oden, akan lebih baik jika kau mati saja Yamato, kata Kaido. Apa? Ucap Yamato sambil menangis dan terkejut.
Kemudian Yamato dibawa ke sebuah goa. Akan kuberi waktu 1 bulan agar kau bisa memikirkan semua itu, Yamato, kata Kaido. Apa? Sebulan? Aku takkan selamat selama itu. Dan bukankah para samurai gila itu juga dipenjara di sini? Wah, tunggu. Mengapa kau tega meninggalkanku di tempat seperti ini? Teriak Yamato sambil menangis. Hal yang sama juga berlaku kepada kalian, para samurai terkuat negeri Wano. Kalian akan kubebaskan jika bersedia menjadi bawahanku. Jika kalian berubah pikiran, teriaklah ke arah ventilasi yang ada di atas langit-langit, ujar Kaido kepada para samurai yang dipenjara di tempat itu. Sudah berapa hari kalian tidak makan? Kalau begitu, aku akan membawakan makanan kemari, tapi hanya untuk 1 orang, tambahnya lagi. Kalian juga akan butuh senjata, lanjut Kaido, sambil menyimpan beberapa katana. Ya, maksud Kaido di sini agar mereka saling membunuh memperebutkan makanan yang hanya dibawakan untuk 1 orang. Ayah, tunggu aku. Aku ini anak ayah kan? Jadi pasti mereka dendam padaku. Mereka pasti akan membunuhku, teriak Yamato kepada Kaido. Bukankah kau ini Oden? Jawab Kaido sambil pergi. Makanan pun diletakkan di antara katana yang disimpan Kaido. Aku memang Oden, tapi aku juga anak Kaido, orang yang telah membunuh Oden. Aku tahu kalau para samurai pasti membenciku. Ayah ingin mereka saling membunuh demi memperebutkan semangkuk nasi. Tidak, sebelum itu pasti mereka akan membunuhku terlebih dahulu, kata Yamato terkejut karena salah satu dari samurai mulai mengambil pedangnya. Namun ternyata samurai tersebut memberikan nasi itu kepada Yamato. Makanlah, ucap samurai. Yamato terkejut. Seorang samurai tidak pernah merasa kelaparan, ucapnya lagi. Benarkah? Yamato kemudian menangis. Sebenarnya aku merasa sangat kelaparan. Para samurai memang hebat, jadi mereka tak pernah merasa lapar ya, ucap Yamato. Yamato pun memakan nasi tersebut dengan lahap karena memang ia merasa sangat kelaparan. Yamato pun berterima kasih kepada para samurai dan berjanji tidak akan melupakan jasa mereka. Kemudian dia bertanya, apakah dia akan bisa menjadi samurai meski dirinya masih bisa merasakan lapar. Salah satu samurai menjawab, bukankah kau ini Oden? Kami sudah mendengarnya, kami juga sangat mengidolakannya. Yamato dengan polosnya menjawab, berarti kita sama dong. Yamato pun menanyakan nama kepada salah satu samurai. Namun samurai tersebut kecil dan menjawab, kau menanyakan nama kepada seorang samurai yang telah kalah. Panggil saja aku orang tanpa nama, hahaha. Jawab samurai tersebut. Ya, walaupun Mimin sudah tahu sih namanya siapa. Kemudian Yamato mengeluarkan sebuah jurnal. Sebenarnya aku ingin membaca jurnal ini, tapi ada banyak huruf yang tidak bisa kubaca, ucap Yamato. Itu jurnal milik Oden. Para samurai terkejut. Kemudian Yamato pun membuka jurnal tersebut dan membaca bersama para samurai. 10 hari pun berlalu. Ternyata Kaido memang benar-benar menghukum Yamato tanpa ampun. Para samurai pun mulai mengkhawatirkan keadaan Yamato. Yamato, ayahmu benar-benar ingin kau mati ya? Kalau begini terus, kau tak akan bisa bertahan hidup sampai perang 20 tahun mendatang, yang dikatakan oleh Oden, ucap para samurai. Yamato yang tertidur lemas berkata, saat itu tiba, aku akan bertarung bersama dengan negeri Wano. Kemudian aku akan mengarungi lautan dan bertambah kuat lagi, kata Yamato sambil lemas. Kami senang mendengar kau berkata seperti itu. Sepertinya kami masih bisa berpartisipasi dalam perang 20 tahun yang akan datang dengan cara membuatmu hidup di masa kini. Karena bagi kami 20 tahun adalah waktu yang terlalu lama, ucap para samurai sambil merencanakan sesuatu. Kemudian para samurai pun mulai menebas dinding gua tersebut. Tuan samurai, jika kalian melakukan itu maka ayahku akan... Belum sempat Yamato melanjutkan perkataannya, para samurai pun berkata, kami tidak ingin diam saja dan membusuk di tempat ini. Selain itu, sejak awal kami tidak ingin bergabung dengannya. Lalu tidak lama setelah itu, anak buah Kaido memberitahu Kaido jika goa tempat penjara para samurai telah dihancurkan dari dalam. Kembali ke masa sekarang, di sini Yamato berkata, bahkan orang sepertiku masih punya orang-orang yang percaya padaku. Aku memiliki orang-orang yang mengakuiku. Mengapa kau merampas kebebasanku?
Mengapa kau merampas kebebasan negeri Wano? Ucap Yamato dengan siap melancarkan serangannya kembali kepada Kaido. Dunia ini tak semudah menjawab pertanyaanmu, Yamato. Dasar bocah ingusan, jawab Kaido. Serangan Raime Hake dengan Hausoku tingkat tinggi pun saling beradu.